Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Magfirah dari kelas R1J dengan NPM 2020121500 Saya akan membawakan tema yang berjudul memuliakan serta menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Memuliakan memiliki makna yaitu akroma, menganggap, memandang mulia, sangat menghormati, menjunjung tinggi. Dalam pengertian Islam, memuliakan kedua orang tua serta guru di dalam kehidupan sangatlah penting. Banyak sekali hal-hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan arti kata memuliakan terhadap kedua orang tua dan guru dengan cara berbakti, menghormati, serta memberikan kasih sayang ataupun balasan-balasan yang baik terhadap kedua orang tua dan guru. Makna orang tua bagi anak. Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang yang orang tua berikan kepada kita tidak akan pernah terbalas sekalipun dengan uang. Tapi setidaknya dengan kita berbuat baik dan bisa membanggakan orang tua, mereka akan merasa bahagia yang sangat luar biasa. Lalu, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Yang pertama, menuruti perintah kedua orang tua. Yang kedua, berakhlak mulia di depan kedua orang tua. Dan yang ketiga, tidak menyakiti hati orang tua. Adapun hadis yang mengatakan, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menuruti perintah kedua orang tua. Atta pernah ditanya oleh seseorang yang ibunya meminta kepadanya untuk salat wajib dan puasa Ramadan saja, tidak ada amalan sunnah. Apakah perlu dituruti? Atta mengatakan, iya, tetap dituruti perintahnya tersebut. Usama bin Zaid, seorang sahabat yang dirinya dan orang tuanya disayangi oleh Rasulullah SAW, menyatakan bahwa ia memiliki 1000 pohon kurma. Ia memang sengaja mempercantik atau merapikannya. Lalu ada yang berkata kepada Usamah, kenapa bisa sampai lakukan seperti itu? Usamah menjawab bahwa ibunya sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah, maka ia melakukannya. Apa saja hal dunia yang diminta oleh ibunya, ia pasti memenuhinya. Tidak menyakiti hati kedua orang tua. Imam Nawawi rahimahumullahu menerangkan bahwa ukukul walidain, durhaka kepada orang tua adalah segala bentuk menyakiti keduanya. Taat kepada orang tua itu wajib dalam segala hal selain pada perkara maksiat. Menyelisihi perintah keduanya juga termaksud durhaka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ibqaul walidaini minal ukuki, yang artinya membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Ada pula dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma, ia berkata, ja'a rajulun ilan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'zinuhu fil jihadi faqala uhayya walidaka, qala na'am, qala fafihi ma fajahid, yang artinya ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ia menjawab, ya, masih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, ada pun hadis kembali yang menerangkan tidak menyakiti hati kedua orang tua, yaitu farji
ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, yang artinya kembalilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahumullah menerangkan bahwa ini semua adalah dalil agungnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dibandingkan jihad. Ini jadi dalil sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahumullah bahwa tidak boleh seseorang pergi berjihad kecuali setelah mendapatkan izin keduanya, jika keduanya muslim atau salah satunya muslim. Sedangkan jika kedua orang tuanya musyrik, menurut ulama Syafi'i tidak disyaratkan untuk meminta izin. Demikian penjelasan dari Sahih Muslim dari Urwah atau selainnya. Ia menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah melihat dua orang, lalu beliau berkata kepada salah satunya, "Ma hadza minka?" Faqala abi, faqala la tusammi bismihi wala tamshi amamahu wala tajlis qablahu. Apa hubungan dia denganmu? Orang itu menjawab, dia ayahku. Abu Hurairah lalu berkata, janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja, janganlah berjalan di hadapannya, dan janganlah duduk sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari dalam Adab Al-Mufrad nomor 44. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih secara sanad. Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus. Jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah Azza wa Jalla melalui orang tua adalah birrul walidain. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Di dalam surat Al-Isra ayat 23-24 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dzalli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Yang artinya, dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Al-Isra ayat 23-24. Perintah birrul walidain juga tercantum dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8 tercantum larangan mematuhi orang tua yang kafir jika mereka mengajak kepada kekafiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya,
Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Ankabut ayat 8. Anjuran berbuat kepada kedua orang tua baik dan larangan durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang dimaksud ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan bila memungkinkan mencegah gangguan kepada keduanya. Menurut Ibnu Athiyah, kita juga wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan syariat dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang selama tidak melanggar batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan uququl walidain adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap keduanya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Contoh gangguan berupa perkataan yang itu mengucapkan atau berkata dengan kalimat yang keras atau menyakiti hati, menggertak, mencaci maki dan lain-lain. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar seperti memukul dengan tangan atau kaki bila orang tua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya, membenci, tidak memperdulikan, tidak bersilaturahim atau tidak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang miskin. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan pahalanya. Yang pertama, merupakan amal yang paling pertama. Yang kedua, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Yang Guru adalah orang yang terpenting sepanjang hidup kita di dunia. Ia menjadi pelita dalam kegelapan. Semua orang berkesempatan menjadi guru, mulai dari orang tua, ulama, bahkan orang lain yang tidak dikenal namun menunjukkan satu kebaikan dapat dikatakan sebagai guru. Nabi Muhammad SAW sendiri pun mengaku seorang guru, seperti diungkapkan dalam sabdanya, sungguh aku telah diutus oleh Allah sebagai seorang guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun hal-hal menghormati guru dalam Islam paling dianjurkan. Yang pertama, tidak lupa mengucap salam. Banyak sekali anak didik zaman sekarang yang sulit mengucap salam saat berjumpa dengan gurunya. Entah malas atau malu sehingga yang ia lakukan hanyalah tersenyum atau bahkan kabur enggan dilihat gurunya di jalan. Ketahuilah sikap yang seperti itu sungguh tidak sopan dan tidak menghormati guru. Maka hendaklah menghormatinya dengan mengucap salam ketika berjumpa dengannya dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Yang kedua, sami'na wa ata'na. Mentaati guru adalah sebuah keseharusan jika ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Sebagai anak didik yang solih dan baik, maka jalanilah apa yang guru perintahkan selama tidak dalam kemaksiatan. Terkadang seorang murid merasa bahwa guru bukanlah orang tua kandung, jadi masa bodoh mau taat atau tidak. Nah, sikap yang seperti itulah sangat salah besar sebagaimana hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, bersikap antusias saat guru sedang mengajar. Selanjutnya yaitu antusias atau menyimak dengan baik materi yang diajarkan oleh guru. Apabila saat belajar kamu malah tidur atau mengobrol, maka hal itu akan menyakiti hati guru yang sedang menyampaikan pelajaran. Mengapa? Karena sikap tersebut sama halnya dengan meremehkan atau tidak menghormati gurunya, sebagaimana juga dalam fungsi iman kepada Allah. Yang keempat, bersikap lemah lembut. Guru bukanlah orang tua kandung kita, namun mereka juga orang tua kita di sekolah. Mereka yang mendidik kita dengan penuh keikhlasan, maka tidak sepantasnya apabila seorang murid berkata keras di hadapan mereka. Sebagai bentuk rasa hormat terhadap guru, maka perlakukan mereka dengan baik dan mulia. Berbicara dengan lembut dan sopan, tidak berteriak dan membentaknya. Kelima, tidak memotong pembicaraan guru. Saat guru sedang mengajar dan menjelaskan materi di kelas, maka jangan sampai kita menyela pembicaraannya. Jika ingin bertanya atau mengatakan sesuatu, misal ingin izin, sebaiknya tunggulah sebentar sampai guru selesai menjelaskan materi tersebut. Tidak baik bila kita memotong di tengah-tengah penjelasan guru. Yang keenam, selalu mengerjakan tugas
tugas dengan tepat waktu. Bentuk rasa hormat kita terhadap guru yang lain ialah selalu mengerjakan amanah atau tugas yang diberikan oleh guru kita. Meskipun guru tidak marah jika kamu tidak mengerjakannya, namun hal itu sangatlah tidak sopan dan sama halnya dengan meremehkan guru. Yang ketujuh, selalu meminta izin saat ada keperluan mendesak. Ketika proses kegiatan belajar mengajar di kelas sedang berlangsung, semua murid hendaknya fokus dan siap menerima semua materi yang disampaikan. Apabila di tengah ada hajat yang harus dilakukan, misalnya ingin buang air, maka jangan langsung lari keluar kelas. Karena hal itu sangat tidak sopan dan tidak menghormati keberadaan gurunya di kelas. Jadi alangkah baiknya jika meminta izin terlebih dahulu sebelum ke kamar. 8. Mendengarkan nasihat guru. Pada hakikatnya, guru adalah orang tua kita saat berada di lingkungan sekolah, maka sudah selayaknya dan sangat wajar jika mereka selalu memberikan arahan dan nasihat terhadap anak didiknya, supaya menjadi manusia yang berguna dan solih. Sebab itulah didengarkan nasihat mereka selama tidak melanggar perintah Allah, maka taatilah dan hormati nasihat mereka. Hendaknya sebagai seorang anak tidak membantah nasihat seorang guru. Yang ke-10, meminta doa, saran, dan petunjuk. Sebagai bentuk penghormatan kita terhadap guru ialah melibatkan mereka di saat mendapatkan kesusahan dalam menentukan sebuah urusan. Dalil dan cara memuliakan guru. Laisa minna ma lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, juga yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Adapun dalil dan cara memuliakan guru yang berbeda. Kunna julusan fil masjidi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina wa laka anna ala ru'usina tayra la yatakallamu ahadum minna. Artinya, saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tidak ada satupun daripada kami yang berbicara. Maka kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah memuliakan guru adalah salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh para murid, terutama dalam mengejar keutamaan ilmu. Diperlukan pendahuluan berupa memuliakan dan menghormati guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.